Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fadilah dengan NIM 123490045 dengan dosen pengampu Bapak Sabar SPD MSI dan Bapak Joni MSI. Saya akan menjelaskan bagaimana eh, pengkonvertan data analog menjadi data digital. Itu yang saya akan rangkum di PPT ini. Yang pertama, apa itu data analog dan digital? Apa itu analog dan digital? Sebelumnya pasti kita sebelum masuk ke ADC atau DAC, kita harus mengetahui apa itu analog dan digital. Baik, untuk analog, analog adalah data yang kondisi yang tak beragam dan tidak terbatas. Contohnya adalah cahaya, berat, kecepatan, suhu, dan sebagainya. Untuk data digital, data yang dikenal oleh mesin komputasi yang dapat dikelola secara elektronik terprogram. Contoh 1 dan 0. Jadi data digital itu hanya ada 1 dan 0. Untuk selanjutnya, kita udah mulai masuk. Apa sih itu ADC dan DAC? Sebenarnya pasti kita bakal membahas ini, karena ini adalah topik yang kita berpresentasi ini. Ya, analog to digital converter atau ADC adalah piranti pengkonversi sinyal analog ke sinyal digital. Analog to digital conversion (ADC) merupakan piranti elektronik yang berfungsi sebagai pengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. ADC berperan dalam hal memindahkan data dan informasi dari dua sistem yang berbeda. Jadi data analog ini adalah data analog yang disebut dengan amplitudo yang diubah menjadi volt. Untuk selanjutnya, yaitu Digital to Analog Converter atau DAC, adalah pengubah kode atau bilangan digital menjadi tegangan keluaran analog. DAC banyak digunakan sebagai rangkaian pengendali driver yang membutuhkan input analog, seperti motor AC maupun DC, tingkat kecerahan pada lampu, pemanas heater, dan sebagainya. Jadi, ini adalah kebalikan dari ADC atau Analog to Digital Converter yang seharusnya analog to digital converter atau ADC itu merubah data analog menjadi data digital. Nah, kalau misalnya digital to analog converter itu adalah data digital jadi data analog yang bisa disebut dari data binary yang tadi dijelasin dia menjadi data gelombang. Selanjutnya, ini adalah gambar grafik ADC 3 bit. Jadi semakin besar nilai resolusi, maka besar sinyal analog volt dapat dikonversi per kotaknya. Nah, jadi ini meningkat ya, data analog jadi ini meningkat. Analog inputnya misalnya 2 volt, jadi data output code-nya itu adalah 111. Nah, kemudian ADC itu ada beberapa jenis. Untuk jenisnya itu ada 3 ya, dibagi 3 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada flash ADC yang tercepat, konverter yang kedua adalah konverter aproksimasi berturut-turut, dan sigma delta. Untuk flash ADC tercepat ini apa sih? Flash ADC ini adalah tipe tercepat yang tersedia pada saat ini. Flash ADC menggunakan komparator, satu komparator per langkah, tegangan, dan serangkaian resistor. ADC 4 bit akan memiliki 16 pembanding, dan sedangkan ADC 8 bit akan memiliki 256 pembanding. Semua keluaran komparator terhubung ke blok logika yang menentukan keluaran berdasarkan komparator mana yang rendah dan mana yang tinggi. Terus yang kedua itu adalah konverter aproksimasi berturut-turut. Konverter perkiraan berturut-turut menggunakan pembanding dan logika perhitungan untuk melakukan konversi. Langkah pertama dalam konversi adalah melihat apakah masukan lebih besar dari setengah tegangan referensinya. Jadi ya bit paling signifikan MSB dari output akan disetel. Nilai ini akan dikurangi dari masukan dan hasilnya diperiksa seperempat tegangan referensi. Proses ini berlanjut hingga semua bit keluaran telah disetel atau di-reset. ADC pendekatan yang berurutan menggunakan siklus clock sebagai bit keluaran untuk melakukan konversi. Nah, untuk yang terakhir itu adalah sigma delta.
ADC sigma delta menggunakan DAC 1 bit pemfilteran dan pengambilan sampel berlebih untuk melakukan konversi yang sangat akurat. Jadi semakin kecil bit itu pasti akurasinya akan lebih akurat ya teman-teman. Jadi akurasi konversi dikendalikan oleh fungsi masukan dan lalu jam masukan. Keuntungan utama dari konverter sigma delta adalah resolusi tinggi, ADC flash dan aproksimasi berturut-turut menggunakan tangga resistor atau string resistor. Masalahnya adalah keakuratannya. Resistor secara langsung mempengaruhi keakuratan hasil konversi. Meskipun ADC modern menggunakan jaringan resistor yang sangat presisi dan dipangkas dengan laser, beberapa ketidakakuratan masih ada tangga resistor. Konverter sigma delta tidak memiliki tangga resistor, melainkan mengambil sejumlah sampel untuk menyatukan hasilnya. Ini adalah contoh ya, data analog dan data digital. Untuk data analog itu kan dia bersifatnya bergelombang ya teman-teman ya. Dan kemudian dia ke data digital. Data digital itu berupa binary atau kotak-kotak yang sudah tersedia di gambar ini teman-teman. Kemudian itu adalah ini ilustrasi data analog to digital converter yang disebut dengan ADC. Di sini sebagai ilustrasinya, ibarat analog signal input ini adalah mikrofon teman-teman, dan kemudian ini adalah sistem yang mengatur semuanya. Dan ini merupakan binary output yang disebut dengan data digital. Jadi ketika kita ngomong dan kita diolah datanya, suaranya diolah, dan kemudian keluarlah sebagai data digital yang berisi kayak data digital yang berisi seperti kotak-kotak tadi binary yang disebutnya. Untuk selanjutnya itu adalah kita membahas rumus dari ADC. Rumusnya adalah menentukan jumlah digit desimal pada bit. Jumlah digit di dalam bit dalam dicari dengan rumus digit 2 pangkat n min 1. Maka 8 bit adalah 2 pangkat 8 kurang 1. Jadi 256 dikurang 1 menjadi 255. Jadi rentang digit pada 8 bit adalah 1 kurang 255. Nah, selanjutnya itu adalah contoh yang kedua adalah 10 bit. Nah, 10 bit itu 2 di pangkat 10 dikurang 1. Hasil dari 2 pangkat 10 adalah 1024 dikurang 1. Hasilnya adalah 1023. Jadi rentang digit pada 8 bit adalah 1 banding 1023 dan seterusnya. Nah, ini adalah resolusi menghitung ADC. Salah satunya dengan resolusi ADC. Resolusi ADC ini menentukan ketelitian dari nilai konversi terhadap sinyal analog yang dikonversi secara digital. Contohnya seperti 10 volt yang nanti akan kita bahas. Seperti 10 volt ini kita konversi ke dalam 2 bit dan 3 bit dengan cara memasukkan rumus untuk menentukan resolusi ADC, yaitu rumusnya adalah resolusi ADC sama dengan Vref per 2 pangkat N. Vref ini adalah input tegangan untuk tegangan referensi. Baik, untuk perhitungannya seperti ini. Untuk resolusi ADC, Vref atau input tegangan untuk tegangan referensi dibagi 2 pangkat N. 2 pangkat N. Jadi Vref tadi 10 volt dan dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4 dan 10 dibagi 4 hasilnya 2,5 volt. Untuk yang kedua, contoh yang kedua yaitu adalah Vref per 2 pangkat N. Jadi 10 volt ini untuk 2 bit ya teman-teman, dan ini adalah untuk 3 bit. Jadi 10 volt dibagi dengan 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 hasilnya dari 8, jadi 10 dibagi 8 sama dengan 1,25 volt. Untuk kesimpulan yang saya dapat pada presentasi hari ini dan materi hari ini adalah semakin besar nilai resolusi ADC, makin besar sinyal analog atau volt yang dapat dikonversi per kotaknya menjadi semakin besar dan membuat konversi ADC semakin tidak teliti dan tidak akurat. Dan kedua adalah semakin besar nilai bit pada suatu device ADC, maka ketelitian yang dihasilkan akan semakin baik. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata atau apapun itu, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.